Kealiman kamu tidak menjadikan jaminan bahwa sesungguhnya dirimu akan berhak mendapatkan surganya Allah, tidak. Karena sesungguhnya amal dengan ilmumu, maka itu adalah sesuatu yang hebat. Dan sebaliknya juga, orang yang dia beramal tanpa ilmu juga hasilnya kosong, ya. Berdakwah tanpa ilmu juga hasilnya kosong, kecuali sesuatu yang memang sudah Allah wajibkan, yang jelas memang sudah wajib didakwahkan, iya. Tapi kalau dakwah ataupun beramal tanpa ilmu, maka hasilnya nihil. Kata Imam Ibn Ruslan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seseorang yang dia beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak. Amalnya kenapa? Tertolak. Karena sesungguhnya dia tidak memiliki ilmunya. Beramal tanpa ada ilmu, hasilnya kosong. Duduk di majelis tanpa ada niat, hasilnya kosong. Makanya ulama kita mengajarkan kita untuk memperbanyak niat. Duduk di sini niat, ya Allah, saya duduk pengen dapat ilmu, pengen dengar Al-Quran, pengen dengar qasidah, dengerin pujian-pujian kepada Rasulullah SAW, memandang kepada para ulama, duduk bersama orang soleh. Saya hadiahkan kepada kedua orang tua saya. Saya kalau keluar rumah melihat ada bebatuan di jalanan, saya akan buang sehingga orang berjalan ya, banyak dia niatkan. Makanya dulu Sayyidil Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau kalau lagi datang sama muridnya berziarah, beliau bilang sama murid-muridnya, "Hei murid-muridku, kalian jangan ada yang berniat." Loh, wahai guru, biasanya kalau orang mau berziarah itu disuruh gurunya banyak-banyak berniat. Ini kenapa jangan berniat? Apa kata gurunya? Takut niat kalian rusak. Kalian cukup ucapkan nawaina kama nawa syekhuna Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kalian hanya perlu berucap apa? Kami niat sebagaimana niat guru kami. Karena apa? Karena guru kami jauh lebih tahu apa yang diniatkan dibanding kami. Katanya salafus saleh kita dulu, mereka tidak mengambil satu kitab kecuali mereka memiliki 70 niat. Makanya saya anjurkan kalian kalau hadir di majelis-majelis ilmu, ada orang yang kita pahami beliau adalah orang yang saleh. Contoh saja Habibana Mundir Al-Musawa, datang ke majelis, beliau ahlul majelis. Kalian datang ke majelis, kalian ucapkan nawaina kama nawa syekhuna Al-Habib Mundir Al-Musawa fil majlis. Kami niat sebagaimana niat guru kami ketika menghadiri majlis. InsyaAllah pahalanya luar biasa. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang dia tanpa ilmu melakukan satu amaliyah tertolak. Seseorang yang dia memiliki ilmu akan tetapi tidak memiliki amal pun tertolak sama, ya. Jadi harus balance antara kedua-duanya. Harus punya ilmu dan punya amal. Makanya sahabat-sahabat saya bertanya kepada saya, Habib, akhlak dulu atau ilmu dulu? Loh, sebagian bilang apa? Akhlak dulu. Kalau saya tidak, ilmu dulu baru akhlak. Habib, kan semuanya bilang akhlak dulu baru ilmu. Enggak, kalau saya beda. Ilmu dulu baru akhlak. Kenapa? Karena akhlak tidak akan bisa diketahui tanpa ilmu. Sekarang kalau seperti sahabat-sahabat kita yang suka masuk ke Eropa atau ke Australia atau beberapa tempat, melihat salah seorang di antara kita misalnya berjumpa dengan seorang perempuan di jalan dan tidak kita sapa perempuan tersebut, dia menganggap kita orang yang tidak berakhlak, apalagi tidak salaman. Wah, ini orang sombong banget. Itu menurut mereka akhlak. Tapi menurut kita yang memiliki ilmu di dalam agama Islam, itu bukan akhlak tapi maksiat. Makanya akhlak diperlukan ilmu. Di pondok-pondok pesantren, para habaib, para kiai kita diajarkan. Ada nama kitab Adab Sulukul Murid, ada kitab Ta'limul Muta'allim, ada kitab Akhlaqul Banin atau Akhlaqul Banat. Kenapa? Itu ilmu supaya menunjukkan kepada kamu mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk. Jadi ilmu tidak menjamin. Amal pun tanpa ilmu tidak menjamin. Paham atau tidak? Berdakwah tanpa ilmu juga tidak menjamin. Karena takut
Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau katakan, kita ini takut. Kita ini dikategorikan Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman itu ulamanya sedikit tapi khutbahnya kathir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penceramahnya banyak, mau jadi habib gampang. Datang ke Empang, beli jubah 200.000, beli imamah, sudah jadi habib. Betul atau tidak? Gampang. Zaman sekarang itu gampang. Oleh karena itu, ilmu tanpa amal tertolak, amal tanpa ilmu tertolak.